ini ya, tingginya adalah 1/4 WL, alasnya L. Nah, kemudian luas segitiga ini menjadi beban bagi struktur statis tertentu ini ya. Di sini RA, di sini RB. Nah, luasnya ini sendiri sama dengan 1/8 WL kuadrat per EI ya. Sehingga RA dan RB akibat beban bidang momen ini sebesar 1/16 WL kuadrat per 16 EI ya. Nah, inilah besarnya rotasi di titik A gitu ya. Nah, besarnya rotasi di titik A. Oke. Nah, sekarang beban ini dihilangkan ya, beban ini dihilangkan. Ini kemudian kalau sini step 2-nya, kalau yang ini ya, kalau yang ini tadi kan ini. Nah, beban W kan, kemudian beban W-nya dihilangkan diganti dengan 1 atau R3 di sini. Nah, kalau di sini ya, kalau di sini beban W ini dihilangkan diganti dengan beban R1. R1 di sini dalam arti ini adalah momen sebenarnya ya, M. Tapi ini notasinya disamakan dengan contoh yang di atas tadi, ya ini M. Ya. Nah, kemudian dengan beban M ini kita cari berapa besarnya reaksi ya. Nah, kalau beban momen seperti ini ya, reaksinya adalah ini dicatat ya. Kalau reaksinya, rumusnya reaksinya adalah R sama dengan M per L ya, M per L. Berapa besarnya M adalah R1 ya. Nah, L ini adalah panjangnya. Cuma kalau yang pas pada momen itu arahnya ke atas, kalau momennya berputar ke kiri ya, arahnya ke atas. Nah, kemudian yang di sebelahnya ini besarnya adalah sama, bahwa R sama dengan, atau ini RB ya. Ini RA. Ini RA. Kemudian yang di sini adalah RB. RB sama dengan min ya, sama dengan min M per L ya. Nah, ini adalah reaksinya. Kemudian kita gambarkan ya. Kita gambarkan bidang momennya ya. Bidang momennya ini adalah R1. Perhatikan ini ya. Ini jadi kita nggak usah ngitung berdasarkan ini ya. Luas bidang momennya tinggal kita kita gambarkan ini si R1 atau ini adalah M, kemudian di sini 0 ya, tinggal menghubungkan. Nah, ini adalah bidang momennya ya, bidang momen dari beban seperti ini ya, dengan dengan struktur AB statis, bidang bebannya berupa momen di titik A. Gambarnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita hitung berapa besarnya reaksi di titik R1 ya, atau di titik A. Nah, ini rotasi A2 ya, rotasi berarti akibat beban momen ini, rotasi A2 sama dengan reaksi di A pada balok padanan pada gambar 422C, yaitu reaksi ini ya, reaksi dari bidang momen ini ya, yang besarnya adalah, jadi ini kita hitung luasnya, luas segitiganya. Kalau ini luas segitiganya, luas bidang momennya,
luas bidang momennya, luas bidang momen sama dengan 1/2 kali R kali L, ya, luas bidang momennya. Nih, ya, di sini R1 ya, sini R1 dikasih notasinya. Maksudnya adalah luas ini, luas dari bidang ini. Nah, kemudian besarnya rotasi di titik A, ya, besarnya rotasi di titik A sama dengan reaksi di A pada balok padanan tadi, yaitu reaksi di A sama dengan luas bidang momen sama dengan 2/3, atau gimana bahasanya, besar reaksi di A itu sama dengan 2/3 ya, 2/3 luas bidang momen. 2/3 luas bidang momen. Kenapa 2/3? Coba perhatikan. Ini kan beban segitiga, ya, beban segitiga. Kalau jadi titik beratnya itu di sini gitu ya, titik berat segitiganya nih, bahasanya gimana nih? Ini 10 menit lagi nanti masuk lagi ya. Ini kan ya, titik berat bebannya di sini ya, titik berat bebannya itu di sini. Ya, sebesar. Nah, jadi titik berat beban itu di sini. Kalau seperti ini berarti besarnya reaksi di R1 ini adalah 2/3 dari luasnya ini, ya. Jadi sama dengan 2/3 kali 2/3 kali ini, kali luasnya bidang momen, ya, 2/3 kali luasnya bidang momen, ya. Jadi sama dengan sama dengan 2/3 kali R kali setengah R ya, kali setengah R1L ya. Jadi sama dengan R1L sama dengan itu ya, sama dengan ini ya, R1L per 3EI. Ini ya. Jadi maksudnya saya menjelaskan asalnya angka R1L per 3I dari mana? Yaitu adalah reaksi di A akibat luasnya bidang momen ini, ya, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita tahu rotasi di A1, rotasi A1 dan rotasi A2, kita masukkan ke dalam persamaan konsisten deformasi, yaitu ini. Nah, ini selalu gini ya.
Ini persamaannya. Kalau yang tadi adalah defleksi di B harus sama dengan defleksi di B1. Defleksi B1 harus sama dengan defleksi B2. Kalau ini rotasi A1, rotasi akibat beban luar, itu harus sama dengan rotasi akibat reaksi, ya, akibat reaksi di A, gitu, ya. Nah, ini kita masukkan angkanya, ya, bahwa WL kuadrat per 16 EI sama dengan R1 per L per 3, ya. Jadi ini kita masukkan di sini biar nggak tambah bingung nggak nih, mudah-mudahan enggak nih. Jadi ini kita tulis di sini kan WL kuadrat